Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri kembali. Perkenalkan nama saya Laude Rahmat Fajar, NIM 23650089, kelas C. Di video kali ini, mungkin saya akan lanjut ke pembahasan terkait dengan hasil review materi pertemuan 4, yaitu yurisdiksi dan asas berlakunya hukum pidana cyber. Oke, kita masuk ke untuk capaian pembelajarannya. Tentu ada pencapaian pembelajaran pada materi ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep yurisdiksi dalam cybercrime, mengetahui locus delicti dan tempus delicti, memahami asas legalitas, mengetahui asas berlakunya hukum pidana Indonesia. Konsep yurisdiksi dalam cybercrime. Pertama, kejahatan cyber bersifat lintas negara, tidak dibatasi oleh wilayah geografis, menimbulkan konflik kewenangan hukum, membutuhkan kerjasama internasional. Jadi yurisdiksi dalam cybercrime menjadi permasalahan yang kompleks karena kejahatan cyber bersifat lintas negara. Kejahatan ini tidak dibatasi oleh wilayah geografis, sehingga sering menimbulkan konflik kewenangan hukum antar negara. Oleh karena itu, penanganan cybercrime membutuhkan kerjasama internasional. Locus delicti, tempat terjadinya tindak pidana, menentukan hukum yang berlaku. Teori locus delicti yaitu tempat perbuatan dilakukan, tempat alat digunakan, tempat akibat ditimbulkan. Locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana. Penentuan locus delicti sangat penting karena berfungsi untuk menentukan hukum mana yang berlaku. Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori locus delicti, yaitu tempat perbuatan dilakukan, tempat alat digunakan, tempat akibat ditimbulkan. Tempus delicti. Yang pertama, waktu terjadinya tindak pidana, menentukan undang-undang yang berlaku berkaitan dengan asas lex temporis, penting dalam perubahan peraturan hukum. Locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana. Penentuan locus delicti sangat penting karena berfungsi untuk menentukan hukum mana yang berlaku. Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori locus delicti, yaitu tempat perbuatan dilakukan, tempat alat digunakan. Tempus delicti ya. Jadi, tempus delicti adalah waktu terjadinya tindak pidana. Penentuan waktu ini penting untuk menentukan undang-undang yang berlaku terhadap suatu perbuatan pidana. Jadi, tempus delicti berkaitan erat dengan asas lex temporis, terutama ketika terjadi perubahan peraturan hukum. Kemudian asas legalitas, tidak ada pidana. Oke, tidak ada pidana tanpa undang-undang. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas ini juga menerapkan prinsip non-retroaktif, yaitu hukum pidana tidak berlaku surut. Asas legalitas diatur dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, diatur dalam pasal 1 KUHP. Asas legalitas material. Asas legalitas material. Selain asas legalitas formil, dikenal juga asas legalitas material. Asas ini memungkinkan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat untuk dipertimbangkan. Konsep ini diperkuat dalam KUHP baru sebagai bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai sosial yang berkembang. Nah, hukum tidak tertulis dapat dipertimbangkan, mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat, dan diperkuat dalam KUHP baru.
Asas berlakunya hukum pidana. Asas berlakunya hukum pidana. Dalam hukum pidana Indonesia terdapat 4 asas berlakunya hukum pidana, yaitu asas teritorial, asas personal, asas perlindungan, dan asas universal. Keempat asas ini digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat diproses berdasarkan hukum pidana Indonesia. Yang kesembilan, pengecualian yurisdiksi. Dalam penerapan yurisdiksi juga terdapat pengecualian seperti kekebalan kepala negara dan kekebalan diplomatik. Pengecualian ini diakui dalam prinsip-prinsip hukum internasional dan harus dihormati oleh setiap negara. Contoh kasusnya itu dalam cybercrime adalah kejahatan cyber lintas negara di mana pelaku dan korban memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Dalam kondisi ini, penentu yurisdiksi hukum yang berlaku menjadi sangat penting agar proses hukum dapat berjalan secara adil. Nah, kejahatan cyber secara pelaku dan korban berbeda kewarganegaraan, penentuan yurisdiksi hukum yang berlaku. Jadi kesimpulannya, sebagai kesimpulan, cybercrime menimbulkan berbagai permasalahan yurisdiksi dalam penegakan hukum. Penentuan lokus delikti dan tempat delikti sangat penting, serta asas-asas hukum pidana menjadi dasar dalam menentukan kewenangan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar negara dalam menangani kejahatan cyber. Mungkin sekian saja dalam review materi pertemuan 4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.